Selamat pagi semuanya. Pagi bang. Sore bro sekarang bro. Gimana sih? Kan enggak. Nah, pada kesempatan sore kali ini podcast bisik-bisik atau kita semua di sini nyebutnya bincang-bincang asik seputar politik ya. Hadir kembali season berapa? Udah banyak episode ini. Kalian pasti belum tahu kan? Nah, belum tahu. Terus lanjut lagi. Ya, mungkin di skip nanti ya. Oke, kita kehadiran dua mahasiswa yang kelihatannya sih tak lihat-lihat emang aktif banget orangnya. Apa saya yang kurang aktif, apa kalian terlalu aktif, nggak tahu ya. Tentu teman-teman semua udah dengar tadi suaranya digeditkan. Nah, bentar lagi setelah saya dua mahasiswa ini bakal memperkenalkan diri gitu. Nah, dua orang ini adalah mahasiswa yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya Mas Tegar. Nah, belum ya, buat yang belum tahu, Mas Tegar itu adalah ketua umum HMPS kita periode tahun 2024. Ya, mungkin kalau ngomong deket aja ya. Nah, lebih deketin, oke. Nah, mungkin di depan saya sekarang udah ada dua orang. Nah, sebelumnya udah kenal saya? Udah ya. Nama saya adalah Agil. Oke. Ya. Nah, perkenalkan, salam kenal dulu ya. Nah, kita kan PPI kan banyak banget kan ya. Banyak banget kan orangnya. Mungkin jarang lihat, atau kita juga kan kuliahnya kan, kampus kita kan gede banget kan. Iya, bener banget. Jadi kadang mungkin nggak lihat gitu, paling papasan kalau pas makrab kemarin kan baru kelihatan kan. Nah itu, jadi sebelumnya tuh saya semedi dulu ya, gitu ya, krik oke. Namun langsung aja ya. Langsung aja. Waktu dan tempat, siapa dulu yang memperkenalkan diri ya. Dari saya dulu, masa saya oke. Dari yang perempuan dulu ya. Oke, silakan. Oke. Sebelumnya ya, perkenalkan saya tuh salah satu mahasiswa di angkatan 23 ya. Nama saya Zaratul Munawarah, biasanya dipanggil Muna. Gitu. Nah, ini NIM juga enggak? Iya, NIM-nya berapa NIM-nya? 22 40 23. Oh, 23. Oke. Karena kata 23. Oke. 23 10. Oke. Berarti 10 ya. Yeah. Oke. Terus asli mana? Iya, asli mana? Orang Kudus juga? Iya, orang Kudus. Orang Kudus. Alah, Akamsi ya? Iya, Akamsi bro. Oke bro. Ini di sini geprek yang murah di mana? Depan sini ada. Berapa? 13. Mahal itu, ya. Mahal. Ada lagi yang mau di apa kan, teman-teman semua kan tentu pada penasaran sama kamu kan, Mun. Ya, kayak kamu kayak gimana gitu. Mungkin bisa ya lebih lengkap lagi ya, kayak bapak kamu siapa itu ya. Privasi ya, oke. Ya apa gitu. Kayak kamu mahasiswa angkatan 2023. Ya teman-temannya tentu belum kenal lah. Misalkan ini kan diminta untuk perkenalan gitu. Kayak kamu hobinya apa mungkin ya. Boleh apa aja. Kamu di sini tuh pertama kali, apakah PPI itu jurusan pilihan kamu nomor 1 atau gimana ya? Santai aja, kita ngobrol. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan ini, apakah jurusan nomor 1 saya gitu? Ya. Kalau dibilang nomor 1 ya bisa dibilang nomor 1 sih. Soalnya kan memang saya daftar di sini tujuannya emang di PPI, gak di yang lain. Iya. Berarti kamu orangnya politik banget nih ya? Gak juga sih. Nggak Sebelumnya juga. tuh maunya di sejarah gitu. Di sejarah. Di politik gitu. Oke, tapi kita kan ada lah beberapa matkul gitu atau apa yang emang bahasanya sejarah kan? Ada kan? Iya, benar. Ada. Makanya daftarnya di sini. Kebetulan orang tuanya itu merestuinya di dalam kota sendiri. Gak boleh di luar kota. Jadi kesimpulannya adalah kamu nyesel nggak di PPI? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Oke. Ini sesuai dengan ekspektasi saya. Ekspektasi. Oke. Teman-temanmu gimana teman-temanmu? Nah, kebetulan teman-teman saya kan memang banyak sekali kan? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Oke, guru.
Ya baik-baik sih. Ya beragam lah, ada yang baik, ada yang enggak. Ibu enggak ya, kurang klop gitu aja. Kok bisa gitu ya? Nah, kamu pemilih buat enggak, kan mereka cocok-cocokan aja. Cocok-cocokan. Oke. Jadi namanya Muna, angkatan 2023. Nah, itu perkenalkan dari Muna ya. Lanjut kita ke sampingnya ini. Sampingnya itu ada cowok ya. Oke guys, perkenalkan nama saya Rifki Nurdatullah dari PPI 23. Sama dia, sama? Ya sama satu kelas lagi. Iya. Satu kelas? Satu kelas. Kok bisa gitu ya? Ya cuma satu kelas. Oke. Itu soalnya. Ya kayak gitulah. Kamu orang mana, Arif? Ya, aku orang Grobogan. Grobogan. Kenapa kok bisa kuliah di IAIN? Dulunya itu juga angkatan 22 itu juga daftar di berbagai kuliah, ada di Semarang juga, di Wali Songo, ada di Unisnu juga, di Jepara, juga keterima di Wali Songo dan ada beberapa pilihan, cuman ternyata nggak diambil. Nah akhirnya kuliah di 2023. Berarti kamu gap year ya? Ya gap year, lalu kuliah di IAIN Kudus. Lihat tuh di produknya ada di prodi-prodinya gitu. Iya. Kan gitu kan. Terus dari sekian banyak prodi, kita kan ada 5 fakultas, ya kurang lebih ada berapa ya, lupa aku. Kenapa bisa sampai ke prodi kita tercinta ini? Ini cukup menarik sih kayak gitu. Soalnya kenapa? Oh, soalnya ya kenapa ya? Sorry jadi ada skeptis sedikit lah. Skeptis jadi soalnya waktu milih prodi di IAIN Kudus itu ngelihat ada yang namanya pemikiran politik Islam, tapi di fakultas dakwah kayaknya menarik gitu. Dan aku juga suka dengan berbagai isu politik. Kalau di rumah juga kadang ada orang-orang tua, kan rumahku buat jagong gitu kan. Nah itu bahas politik kayak gitu. Nah penasaran gitu. Terus lihat di IAIN Kudus, waktu itu orang tua nyaranin buat jadi guru, tapi ada pemikiran politik Islam. Menarik, kayaknya ada suatu hal yang beda di IAIN Kudus nih. Nah akhirnya daftar di pilihan pertama PPI itu, pemilihan politik Islam. Dan langsung keterima. Iya. Kayak gitu. Nah itulah kisah perjalananmu ya. Sejarah tentang Rifki ya. Oke, terima kasih Rifki. Nah, kalian mahasiswa politik ya. Kalian tentu ya sedikit banyaknya harus melek soal politik ya, entah itu politik di rumah kalian, lokal, regional Jateng sampai nasional bahkan internasional ya. Ya saya pikir kalian juga udah ya menguasai akan itu kan. Dan kalian mahasiswa semester berapa? Di semester 3. Semester 3. Nah, berarti udah kurang lebih 1,5 tahun lah ya kalian di kampus kita ini. Apalagi di prodi PPI. Kalian tadi menyinggung kalau Rifki ngomong kalau PPI itu sedikit beda. Gitu ya. Emang orangnya paling beda. Selain orang yang paling dikit juga orangnya mencolok. Kalau kalian kenal angkatan-angkatan yang dahulu tuh emang ya semencolok itu emang PPI. Nah, walaupun kita sedikit tapi ya dikenal. Sedikit banyaknya dikenal di ya, kalau buat wilayah kampus kita ya pada kenal lah kalau PPI itu apa. Tapi fun fact-nya ya, banyak orang yang sering kebalik-balik ya, kita kan PPI, pemikiran politik Islam. Nah, kadang orang kebalik, jadinya apa? Politik pemikiran Islam. Nah itu mungkin teman-teman ya, khususnya warga IAIN Kudus yang nonton jangan sampai salah nyebutin kepanjangan prodi kami. Soalnya nanti bakal digeruduk 2 orang ini nih. Ya itu dia. Mungkin digigit Muna. Ya, digigit Muna. Oke, digigit Muna. Enggak ya. Kalau Muna gigit Rifki ngapain? Nyaplok. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal politik, saya dengar ya, bisik-bisik dari orang-orang tuh, anjay briefingnya masuk banget ini. Bisik-bisik dari teman-teman saya, kalian berperan ya, ikut turut serta memeriahkan ya, nggak memeriahkan ya, mencalonkan diri sebagai ketua HMPS periode 2025 ya, 25. Jadi kalian bakal
menggantikan ketum saat ini ya, yaitu Mas Tegar. Nah, sebenarnya itu kan yang saya di briefing tadi ada 3. Nah, ini kenapa kok cuma 2? Yang satunya kemana? Nah, siapa? Kebetulan kan emang kita ada kelas ya. Ada kelas ya. Ada kelas sebelumnya. Dia izin gitu, ada acara. Jadi berhalangan hadir aja gitu. Oh, waduh gimana ini? Padahal ini momen-momen krusial ini. Gimana kalian mau? Soalnya penyampaian visi misi terus ya. Ya gimana cara kalian bertutur kata nanti bakal mempengaruhi hasilnya gitu. Ya itu. Terus kalian udah dapat nomor urut kan? Udah mendaftarkan diri, udah memenuhi syarat dan ketentuannya menjadi ya, sudah. Itu apa aja itu kalau aku boleh tahu ya. Nah, aku kurang mungkin dikasih. Yang pertama, ya, mahasiswa semester 3. Oh, terus ada lagi yang harus itu apa? Yang harus dipenuhi. Pernah ikut serta dalam aktivitas politik. Aktivitas politik. Terus apa lagi? Sertaan di HMPS PPI juga. HMPS. Nah, kalau boleh tahu, itu kan termasuk syaratnya. Nah, salah pertama adalah pernah mengikuti kegiatan politik. Nah, bisa kalian Rifki sama Muna itu punya pengalaman apa gitu? Mungkin bisa diceritakan ya. Siapa dulu? Rifki gantian dulu ya. Ya, Rifki. Kamu pernah ngapain aja, Rif? Ya, Rif. Mungkin dari aktivitas di rumah ya. Ya, di rumah itu aktif di Karang Taruna dan IPNU kayak gitu. Juga ada beberapa kegiatan dari Karang Taruna sendiri mengenai politik juga. Kita bahas-bahas mungkin isu politik standar lah, gimana edukasi di masyarakat, apalagi tentang pemilu saat ini gitu. Kemarin-kemarin juga ada kegiatan seperti itu di Karang Taruna di desa. Soalnya memang di Karang Taruna itu banyak mahasiswa juga. Nah, jadi ikutlah suatu kegiatan workshop kayak gitu. Nah, kemarin kalau di kampus sendiri HMPS PPI juga sudah menjadi di berbagai kegiatan dari MPS terkait dengan politik, diskusi politik itu juga sudah terjadi. Kemarin juga lihat ada berbagai tentang KPU dan sebagainya dan itu juga worth it sih tentang kita mahasiswa mengenai perkembangan dari politik sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku kayak gitu. Jadi yang aku tangkap berarti Rifki ini di rumah juga selain sebagai anak yang berbakti ya kan, juga sebagai apa berarti pengurus anggota atau pengurus Karang Taruna di desanya ya. Oke. Bagus Rif, bagus tingkatkan. Oke. Terus Muna, Rifki kita kan tadi kan ikut Karang Taruna kan. Nah, beda nih. Kalau dia aktif di desanya, kalau saya itu aktif di lebih ke isu-isu lingkungan. Oh, kamu itu apa? Aktivis lingkungan. Oke. Kamu gitu, Insya Allah. Kamu nonton Bersabesari? Enggak. Lu masa lebih ke siapa? Tokoh-tokoh yang brandingannya pecinta alam tuh banyak kayak sebutin yang kamu. Contohnya ada salah satu konten kreator dari Kalimantan. Siapa? Andrew. Oh, yang itu yang tinggal di yang nelpon tuh mahal banget kan, pakai satelit nembak gitu kan. Iya, tahu. Salah satunya itu. Kayak dia konten-kontennya tidur di atas pohon di hutan gitu kan. Kayak gitu. Kamu nontonnya karena dia edukasi apa karena ganteng, Bro? Karena itu. Dua-duanya. Gak gitu. Kayak gitu. Gimana? Saya kan memang suka nonton kayak si Bolang dan lain-lain. Bolang. Dari kecil itu udah kayak kontennya ya seperti itu aja gitu. Nah, lihat itu kayak ada warna baru gitu, kayak berubah dari si Bolang ke itu gitu. Nah, kan tadi saya aktif di itu kan, bidang lingkungan lah ya, aktivis lingkungan. Okay. Saya aktif di salah satu lembaga swadaya di sini, ya, namanya Kresek Kudus. Nah, kreasi sampah ekonomi kota. Nah, di sana itu ya banyak mulai dari kayak edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian ada juga edukasi di itu nama panti asuhan. Biasanya kita ke panti asuhan untuk edukasi mengenai cara kita kayak mengolah limbah ya. Limbah rumah tangga seperti itu. Selain itu juga di sana juga sering mengadakan diskusi mengenai kayak kebijakan pemerintah mengenai lingkungan itu loh, kayak gitu aja sih. Iya, yang aku tahu Kudus tuh ada salah satu tempat di mana tempat itu penumpukan sampahnya sampai kayak gunung kan? Ya, itu di mana itu? Di TPS Tanjung Rejo. Di Kuala itu kalau dari sini tuh
tinggal keluar dari gerbang keluar sih. ya. Gapura IAIN itu keprek Mas Agus terus belok kemana? Belok kiri. Itu lurus aja udah. Lurus. Nah, lurus nanti ada belokan. Nah, itu ada tumpukan sampah tinggi banget. Saya pernah lewat ke sana. Enggak, itu bau enggak? Enggak tahu sih, soalnya pas jauh. Jauh. Tapi kamu pernah ke sana? Untuk masuk belum ya, karena itu kan emang belum ada kegiatan ke sana gitu. Tapi itu mendapat perhatian enggak dari aktivis lingkungan gitu ya. Dari lembaga swadaya kamu lah ya? Iya. Kan kayak kita lebih ke ngangkat isunya aja sih. Oh, enggak sampai turun buat itu ya kayak Pandawara gitu, enggak sampai gitu. Enggak, soalnya itu bukan ranahnya kan memang kreasi kan. Oh, kreasi bukan kayak yang penanggulangannya bukan. Kayak buat kreasi gitu. Gimana caranya sampah itu jadi suatu hal yang mempunyai nilai ekonomi. Ekonomi juga bisa. Ya. Oke, baik. Jadi kalian berdua udah punya background baik itu ya ke organisasi lah ya. Nah, kalian dari KDP kan di Karang Taruna udah berapa lama, Rif? Sejak kapan? Untuk di Karang Taruna dari 2021 udah terbentuk. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kayak gitu dari anggota terus sekarang jadi pengurus juga jadi wakil. Jadi wakil. Dari Karang Taruna bisa Dusun Goleng. Oke. Jabatan banyak ya? Rangkap jabatan gitu. Oke, terus kamu Man? Iya. Kalau saya itu emang baru 1 tahun lah. 1 tahun. Itu gimana ceritanya kamu itu? Kan saya kan sebelumnya kalau di sini kan ikut KPN ya. KPN. Di IAIN ini ikut KPN. Buat yang belum tahu KPN tuh kelompok pecinta nalar. UKM di sini lah ya. Kan, di sini. Nah, kebetulan ada teman saya yang ikut itu. Kemudian dia kayak nyebarin flyer gitu lah. Oprek kerasa gitu. Nah, ikut aja sih. Ikut emang sebelumnya emang udah ada kepikiran untuk ikut organisasi yang di bidang lingkungan. Nah, kebetulan ketemu Kresa ini. Nah, tadi kan tadi melenceng jauh banget nih. Tadi aku belum sempat nanya. Kalian kan udah kenalan tadi, terus udah dapat nomor urut. Nah, tadi kan ada satu calon ketumnya yang enggak berhalangan. Nah, itu yang nomor urut berapa? Itu nomor urut 1. 1. Nah, berarti ini kamu 2, 3. Oh, oke. Jadi udah dari sejak pendaftaran udah berapa hari, berapa minggu sampai kalian ditetapkan sebagai calon ya? Kurang lebih satu mingguan. 1 mingguan. Nah, kalau namanya berpolitik gitu kan, perebutan kekuasaan gitu kan nggak mungkin kita diam-diam aja kan. Nah, pasti kita bergerak gitu, entah itu ngasih uang ke enggak ya. Enggak ya. Kotor itu. Enggak ada uangnya juga kok. Oke. Enggak ada uangnya. Oke. Terus kalian dalam kurun waktu 1 minggu ke belakang apakah udah memaparkan visi misi kalian, gimana cara kalian berkampanye sebagai calon ketum HMPS berikutnya ini? Apa aja yang udah dilakuin ya? Gimana? Kampanye iya. Bebas. Iya, kalau kita kan memang mahasiswa ya. Iya, saya juga mahasiswa. Ya, mahasiswa kan nggak terlalu punya uang gitu. Iya, cara kampanye ya dari lisan gitu. Oh iya, dalam berdialektika ya. Oke. Gak mungkin kan kita pasang muka kita di mading kan gak mungkin. Ya mungkin juga pasang gambar kalian pakai AI terus ditaruh gitu kan. Bisa. Gak. Bisa. Itu mengeluarkan modal. Oh iya. Berarti kamu nggak modal ya dia? Nanti kalau diperlukan boleh lah keluar. Jadi modal kamu ya nggak modal ya. Seminggu kemarin deh. Kamu kan tadi nggak bilang kalau udah pakai lisan, udah berkampanye pakai lisan. Nah, udah ngapain aja? Buat kira-kira nanti kan kalian bakal perebutan suara nih. Nah, suara itu harus direbutkan. Nah, gimana kalian caranya kalian dapat suara paling banyak kan kalian harus berkampanye. Apakah udah gitu, udah mulai atau akan dimulai? Atau sudah gitu? Itu gimana Mun? Oh, kalau saya sih baru-baruan sih, baru mulai lah gitu. Baru ngajak yang
Ya, perkembangannya di kelas dulu lah. Di kelas doang. Ya. Terus dulu. tadi kamu bilang ada tim suksesmu di sini. Ya, Mana tim suksesmu? bukan Mana? Kayak Oh, iya. temen bestiku itu. Ya itu kan Gitu. akan mensukseskan kamu kan, iya kan? Pasti support kan? Support. Ya, support Kalau nggak system. support, ya udah. Ya udah. Oke, ya udah. Terus Rifki, Nah, gimana Rif kamu Rif? kalau Muna dari lisan, aku dari aksi aja sih. Dari aksi. Jadi Aksi doang nggak lisan nggak ya? Iya, kayak kurang gitu. Nah, jadi orang kadang lupa kalau dari lisan kan kayak gitu. Nah. Oh, aksi apa aja nih, Rif? Ya mungkin kalau dari kelas ada waktu presentasi, jadi kita nunjukin kualitas kita tentang public speaking kita, terus penjelasan mengenai materi kita. Kalau untuk itu kalau di kelas ya, kalau untuk angkatan-angkatan yang lainnya dari angkatan 21 dan 3 mungkin kita lebih akrab, kadang jagung bareng kayak gitu, interaksi lah. Kalau angkatan 24 mungkin kita bantu-bantu lah adik-adik maba kita buat makalah ataupun dan lainnya, mungkin aksi-aksi kayak gitu sih. Jadi kita lebih terkenang gitu terhadap dan kita juga nanti lo ada calonan ke nah kayak gitu kan kita bisa ambil gitu kesempatan di sela-sela kita bantuin kayak gitu. Kamu pintar cari muka juga ya? Oke. Iya memang kayak gitu. Banyak mukanya ini. Banyak mukanya. Kayak dewa. Dewa siapa yang banyak mukanya? Oke, next. Oke. Oh iya. Nah, itu kan udah kan kalian dari tadi udah Muna pakai lisannya, terus Rifki pakai lisan dan juga aksinya gitu. Anjay, keren banget kamu Rif. Muna juga keren. Tepuk tangan Muna. Terus ketika kalian mendaftarkan buat jadi calon ketua umum kan ada visi misi kan? Nah, mungkin di sini adalah salah satu wadah ya buat kalian memaparkan visi misi kalian. Nah, udah buat kan? Nah, ini kamera ada 1 2 3 ya. Kalian bisa ngomong ke kamera entah bebas yang mana aja. Kayak ya kampanye di sini dengan memaparkan visi misi kalian gitu. Berani nggak? Berani ya? Berani. Ya masa nggak berani kan? Okay. Emang ini kan kesempatan juga kan? Iya, ini bakal ditonton sama 1 juta orang. Percaya nggak? Gak percaya sih. Nanti percaya deh. Nah, ini udah ada 1 2 3. Ya percaya sih soalnya ada kembarannya Firza Bersari kan. Iya, siapa? Mas Agil. Di depan aku saya. Kesal dengan jarak. Oke. Terus ini ada 3 kamera. Kayak ya mungkin ya sedikit formal lah. Sedikit tapi jangan terlalu gitu. Kalian memaparkan visi misi ke pemirsa-pemirsa gini. 1 juta penonton menunggu apa yang kalian ingin katakan gitu ya. Boleh. Gimana? Dari nomor urut ya, kan nomor urut 1 nggak ada, berarti dari 2. Okay. 2, ayo Mas Rifki, ayo. Guys, jadi pilih ya nomor 2 gitu. Nah, jadi misi atau visi dari saya yang pertama adalah ingin menjadikan organisasi yang AMPS ini suatu organisasi yang menginspirasi, yang inklusif juga untuk memberdayakan mahasiswanya dengan menciptakan ruang yang inovasi juga dengan berkolaborasi dengan kepemimpinan yang berfokus terhadap pengembangan akademik, pengembangan karir dan profesional dengan mempersiapkan generasi pemimpin di masa depan seperti itu sih. Nah, untuk misinya yang pertama ada meningkatkan kualitas komunikasi dan transparansi. Nah, dari kualitas komunikasi dan transparansi ini antara mahasiswa dan juga anggota nanti bisa kita kalau ada pandangan-pandangan gimana kita bisa menerima itu untuk program-program kita dan sebagainya. Yang kedua ada menyelenggarakan program-program edukatif juga dan pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa seperti seminar, leadership, juga public speaking dan FGD dan sebagainya seperti itulah. Nah, untuk kelanjutannya aku udah punya misi 5. Yang ketiga ada memperkuat solidaritas antar mahasiswa. Jadi solidaritas antar mahasiswa ini melalui kegiatan sosial bersamaan, membangun jejaring dengan memperluas wawasan serta mempererat hubungan antara sesama anggota gitu. Nah, yang keempat ada menjadi wadah advokasi. Jadi advokasi dan pemberdayaan mahasiswa dengan memperjuangkan hak-haknya, kepentingan mahasiswa. Jadi kalau aku jadi pemimpin dari MPS nanti aspirasi mahasiswa tertampung dan akan diekspresikan dan inklusif akan disampaikan kepada pihak-pihak yang tertentu sehingga akan dibuat aksi direalisasikan ya. Kayak gitu. Nah, yang kelima ini yang paling mungkin ini suatu misi yang paling akan bagus sih. Jadi
Aku pengen itu mengembangkan suatu kerjasama dengan lembaga eksternal, yaitu entah itu dari luar kampus, apalagi dari Mona yang lembaga lingkungan tadi. Jadi gak hanya terfokus di dalam IAIN kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau dari misi singkat dari aku sih, yaitu penjelasannya panjang, tapi mungkin itulah. Oke. Mungkin semuanya di satu orang ini ada banyak orang ya. Boleh tepuk tangan buat Rifki ya. Selanjutnya ini Muna nih. Muna yang backgroundnya sebagai aktivis lingkungan, terus ikut kelompok pencinta nalar ya, UKM pencinta KPN. Oke, shout out buat KPN. Oh anjay, KPN. Oke, gimana Mun? Nah, kamu Mun, visi misi Mun? Kasih paham. Kan saya memang backgroundnya di KPN ya kan. Nah, misi saya itu untuk yang pertama ini, visinya itu untuk menjadikan HMPS PPI ini menjadi kayak wadah bagi mahasiswa PPI untuk mengembangkan skill dan juga meningkatkan itu loh kayak literasinya gitu. Nah, itu kayak urgensinya gitu. Nah, karena melihat mahasiswa sekarang kan terutama di kelas saya beberapa anak ada yang kayak kurang gitu di bidang kayak literasi kritisnya gitu. Kritis dalam berpikirnya gitu. Nah, makanya dengan adanya HMPS PPI ini untuk dijadikan wadah untuk mereka agar dapat meningkatkan skill yang bisa digunakan untuk agar mereka bisa bersaing di dunia kerja maupun bersaing dengan mahasiswa yang lain. Seperti itu. Nah, caranya ini termasuk dalam misinya. Nah, pertama itu ya tentunya kita akan setelah yang pertama itu kayak menyediakan sarana gitu atau program-program yang akan meningkatkan skill mereka gitu. Nanti bisa lah kayak pelatihan-pelatihan mulai dari yang formal kayak pernah kita lakukan lah kayak pelatihan public speaking, karya tulis dan lain-lain. Tapi kita kayak ada lagi gitu pelatihan yang bisa kita gunakan di luar dunia kampus, misal fotografi, desain dan lain-lain. Itu melalui program workshop atau pelatihan secara berkala gitu. Nah, yang kedua itu kayak agar mahasiswa ini semakin kritis lagi, itu kayak membangun budaya literasi gitu di HMPS PPI atau di prodi PPI gitu. Ya banyak dari mahasiswa PPI yang kayak mempunyai daya kritis yang tinggi, tapi ada juga yang tidak gitu loh, kurang. Jangan tidak dong. Pasti kan setiap orang membaca lah membaca. Kurang aja. Saya kasih tanda. Ada yang kurangnya banyak, ada yang kurangnya dikit. Ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan juga ada. Ada. Ini berlebihan ini. Berlebihan. Kritisnya berlebihan maksudnya. Emang ada. Emang harus gitu anak politik. Kalau nggak kritis gimana kita mau nanggepin pemerintahan yang nggak sesuai gitu kan. Ya oke. Lanjut gimana Nah gitu biar budaya mengembangkan budaya gitu, biar nggak budaya itu cuman nggak hanya diskusi tapi juga membaca. Kan perintah pertama dalam Al-Quran apa? Iqra. Kita baca bukan diskusi ya. Kita baca, tingkatkan literasi gitu. Keren. Ada lagi mana lagi? Ada. Tadi kan udah ada sih. Dia mau bekerja sama dengan pihak eksternal. Sama. Iya, kebetulan sama. Yakni ya biar prodi PPI ini berkembang kan, prodi PPI ini kan mahasiswanya cukup banyak ya. Banyak banget. Nah, fungsinya apa? Kalau kita melakukan kerjasama di luar kampus atau di masyarakat lah misalnya, nah itu kan akan kayak punya relasi secara tidak langsung akan promosi prodi kita gitu. Relasinya kebangun plus promosi juga ya. Wih, kalian cinta banget sama prodi kita ya, wih, keren. Pilihan pertama, Bos. Lanjut belum selesai. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir nih, yang paling penting ya. Perlu nih. Gimana? Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi karya-karyanya. Misal kalau ada mahasiswa atau mahasiswi yang suka nulis kayak misal bikin opini atau yang lain. Bikin esai, bikin jurnal. Nah, itu HMPS PPI itu menyediakan tempat gitu.
di website atau di mana gitu, biar apa ya, kita bisa memberikan output bagi mereka gitu. Dan memberikan kayak apa ya, fasilitas berupa layanan itu Kak, apa sih namanya? Bimbingan? Iya, bimbingan. Kan banyak sih teman-teman yang suka ikut lomba. Ya mungkin yang kamu bilang tadi kurang literasinya itu sebenarnya nggak kurang literasinya, kurang bimbingan aja, ya nggak? Sebenarnya itu udah ada. Nah, ada orang kayak gitu tuh. Lanjut. Cuman daya kompetitifnya yang cukup ya rada kurang sedikit. Yang kurang ya, baik. Soalnya kan kita kan punya dosen yang sangat mendorong sekali untuk kita berkompetisi gitu. Nah, siapa tuh? Nah. Bapak Rofik. Bapak Rofik yang terhormat. Oke. Nah itu bisa itu. Kita kan sebelumnya ada satu klub itu. Namanya PPI Student Club. Nah, itu bisa lah digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa. Bagi siapapun mahasiswa PPI yang nggak hanya angkatan yang baru-baru lah, tapi angkatan yang sebelumnya juga bisa. Apalagi ya keren Mun. Itu yang terakhir ya. Terakhir. Jadi ya apa yang kalian sampaikan tadi semuanya baik ya. Baik. Kalau dari Rifki tadi, aku yang paling kena tuh kata solidnya. Waduh, berarti kamu berjiwa korsa sekali ya. Harus itu kenyamanan kita bersama. Gitu. Kalau nggak kompak ya nggak jalan ya, harus jalan ya. Terus Muna tadi meningkatkan literasi ya, mahasiswa kan harus punya literasi tinggi, dianggap sebagai kan maha. Nah, kayak kita setara ya udah gitu ya. Kita digadang-gadang di masyarakat itu kan sebagai yang paling bisa ya dalam mungkin dalam semuanya lah. Nah, terus kita kan mahasiswa pemikiran politik Islam kan minimal daya literasinya, tingkat literasinya itu tinggi kan. Nah, itu semua baik lah yang kalian sampaikan. Ya mungkin yang nomor 1 namanya siapa? Fajrus juga punya visi dan misi yang sama baiknya sama kalian. Nah, nanti hasil akhirnya itu bagaimana ya? Sekarang masih bergelut kan, masih merebutkan suara kan. Masa kampanye ini. Masa kampanye ya. Masih kita masuk kampanye ini. Dengan visi misi yang mulia tadi, solid, terus literasi. Nah, sebenarnya tuh apa yang menjadi alasan kalian, motivasi kalian mencalonkan diri sebagai ketua umum kan? Pasti punya alasannya beda-beda kan? Nggak terus pengen dipandang jadi ketua gitu, pasti BNN ya, bagian nyuruh-nyuruh gitu kan? Ya kelihatannya mungkin enak ya, tapi saya sebagai teman ketum saat ini kayaknya orang ini udah mulai rada-rada ya. Kayaknya capek gitu kayaknya. Tapi kalian punya alasan yang kuat nih sampai kalian nyalonin diri. Ada 3 lagi yang punya alasan alasan yang kuat buat nyalonin diri jadi ketum. Siapa ini yang mau ngasih tahu alasan sebenarnya kalian tuh jadi calon-calon pemimpin gitu. Siapa nih? Coba dulu. Oke. Kamu nggak takut dia curi star gitu? Enggak, beda soalnya. Nggak beda. Gimana, Rif? Ya, Rif. Alasan kamu, Rif? Enggak tahu, beda aja kan kita beda pikiran. Kasih tahu, Rif, alasannya, Rif. Mungkin yang pertama adalah di mana saya suka gitu terhadap suatu kegiatan, terutama dari lingkungan kampus sendiri. Jadi saya pengen ada inspirasi dari pemikiran saya yang turut dilakukan di dalam MPS dan untuk perkembangan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana ini adalah suatu tanggung jawab yang besar ya bagi kita. Ya, besar banget bagi diri saya sendiri yang nyalonkan ketua MPS nanti terhadap Prokja dan sebagainya, terhadap perkembangan gitu. Sehingga ini suatu keinginan dari terbesarnya MPS ini nantinya berkelanjutan dengan proses yang signifikan gitu. Tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang monoton, tapi ada berbagai kegiatan yang inovatif yang lebih menekan dari mahasiswanya sendiri dan berbagai kegiatan yang memang itu inklusif gitu untuk budayanya dari PPI sendiri, tapi dari lingkungan mahasiswa semuanya boleh ikut kayak gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah di mana kenapa kok mencalonkan diri kayak gitu kan? Ini suatu hal yang
mungkin pertanyaannya cukup sulit untuk dijawab. Sulit karena ini motivasi yang paling dalam kayak gitu. Tapi mimpi kamu? Oh ya, gimana? dapat ijazah. Ya ini dapat ijazah kemarin sholat tahajud dulu kayaknya. Gimana? Jadi pengen aja membuat suatu program-program bersama teman-teman kayak gitu kan, dari anggota HMPS kayak yang tadi juga kita lebih ke go internasional kayak gitu loh. Ya MPS bisa terjun di masyarakat yang lebih luas, di global ya. Di global, PPI mengglobal. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak hanya lihat isunya, tapi kita aksinya itu ada. Jadi pengen gerakin gitu dari mahasiswa PPI sendiri untuk gerak terhadap isu-isu politik saat ini kayak gitu. Jadi pengenku kenapa kok jadi calon ketua HMPS itu pengen gerakin kita semua bareng-bareng, kita solid bareng-bareng terhadap krisis, terhadap negara kita, terhadap kebijakan-kebijakan di masyarakat kayak gitu. Nah, jadi nanti kegiatannya yang inklusif, yang sesuai dengan apa yang terjadi, terus juga yang bisa mengembangin dari kita karir, prestasi dan sebagainya, sehingga nanti ada suatu progres gitu. Nah, kalau dalam pandangannya Kiai Maksum, jadi Kiai Maksum pernah bilang kalau mahasiswa itu sarjana itu harus sirojuna, jadi sarjana itu harus jadi pelentera bagi masyarakat. Nah, sehingga mahasiswa ini bisa dipandang nggak hanya cuma mahasiswa tapi nggak bisa merubah kondisi masyarakat. Nah, tapi kalau kita lihat pandangan dari Kiai Maksum bahwa mahasiswa itu sebagai sirojuna, jadi kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu harus jadi lentera bagi masyarakat, bagi penerang masyarakat. Nah, kayak gitu sih menurutku. Itu yang menurutku harus jadi mahasiswa yang inklusif bagi semua kalangan kayak gitu. Jadi Rifki itu melihat apa yang ada sekarang, posisinya di PPI kan sebenarnya punya sumber daya yang mumpuni buat ya tadi disebutkan sampai ke internasional gitu kan. Gitu. Nah, tapi itu dirasa belum diwadahi, belum difasilitasi. Terus Rifki ini pengen berusaha, merasa punya kemampuan untuk mewadahi hal tersebut. Iya. Sukses Rif, ya Rif. Amin. Amin. Terus ini lanjut kita ke Muna ini. Nah, apakah sama kerennya sama Rifki juga? Gimana? Gak sekeren dia sih. Gak sekeren dia. Kenapa kok insecure gitu? Gak boleh. Insecure. Gimana? Tapi alasan saya tuh cukup sederhana. Sederhana, kenapa? Biasanya yang sederhananya tuh lebih bermakna wajah. Apa tuh? Sebelumnya ini ada kayak suatu perkataan dari guru saya. Guru kamu, guru mana? Guru saya di pondok. Oh, di pondok. Oh, kamu santri. Oke. Iya, lanjut gimana? Itu perkataan ini, gurunya. Jika hidupmu tenang, maka ada yang tidak beres dengan hidupmu. Apa itu? Iya sih, paham. Nangkep. Jadi kita itu hidup harus ada tantangannya. Tantangan. Nah, salah satu tantangan yang mungkin bisa saya lakukan di hidup masa sekarang gitu hidup kamu. Di hidup saya di saat ini itu adalah menjadi seorang pemimpin. Nah, itu memang karena saya ingin menantang diri sendiri untuk biar kayak mental saya tuh lebih terbangun lagi dengan menjadi pemimpin gitu. Kan jarang sih ya, kayaknya belum pernah ada sejarahnya di HMPS PPI ketuanya perempuan. Iya, mungkin kamu bakal itu mengukir sejarah baru. Makanya kita daftar dulu. Udah daftar. Ya kalau katanya pasti Rifki tahu ini kata-katanya siapa? Terbentur. Nah, terbentuk kan. Hancur. Hancur. Jangan gitu, jangan. Terbentuk. Ya bisa sih ya. Kalau kamu takut terbentur ya kasih itu tulisan fragile gitu di bajumu gitu. Biar enggak dilempar-lempar sama kurir. Oke. Itu Muna sama Rifki. Nah, sayang banget kita semua nggak bisa dengar apa yang mau dikatakan Fajrus. Harusnya kan 3 orang ini bakal jadi diskusi yang seru kan. Nah, itu tadi udah mengutarakan alasannya, motivasinya, harapannya buat kedepannya kalau kalian mendapat kepercayaan sebagai ketum tuh kalian gimana? Nah, itu Pak, haus nggak? Haus. Ini lumayan sih. Lumayan. Kosong ya. Nanti ya, tenang aja nanti. Terus tadi udah bahas
background kalian juga, Muna dari aktivis lingkungan, Rifki yang emang udah aktif di organisasi masyarakat, di rumah masyarakat juga kan. Berarti kalian adalah calon-calon pemimpin. Amin ya. Amin. Kalau minimal kalau nggak jadi ketua jadi apa? Jadi anggota lah. Jadi anggota. Ya, okay. Jadi nggak anggota. Ini nggak ada yang jawaban. Nggak mungkin. Aku pasti jadi ketua kan? Nggak ada yang optimis ini ya. Gimana sih? Kita bahas soal bagaimana kalian jiwa kepemimpinan kan. Kalau yang aku dengar yang sering sampaikan sama orang-orang di sekitarku ya, kalau ketika jadi pemimpin kalian harus mau memimpin dan dipimpin. Nah, ini sedikit dalam ya. Kalian memaknai itu ya, bahwa pemimpin itu harus bisa memimpin dan harus mau dipimpin. Soalnya kalian kan nggak berdiri sendiri sebagai yang paling gitu kan. Kalian punya teman kalian punya orang-orang tim kalian yang bakal mensukseskan apa yang kalian tadi sampaikan kan. Nah, kata-kata dari aku ya, bahwa tadi pemimpin itu harus memimpin dan harus mau dipimpin. Kalian memaknai itu gimana? Nah, mikir dulu nggak apa-apa, mikir dulu, kalau nanti udah nemu jawabannya bilang. Nah, itu gimana? Udah punya langsung? Punya? Udah punya. Harus berpikir keras sih, cepat gitu. Cepat. Soal pemimpin nggak boleh lemot. Oke. Pemimpin nggak boleh lemot. Ya, berarti kalau ada keluh kesah itu langsung kita atasin gitu. Kita pakai diskusi bersama, kan itu solusinya. Nah, tapi diskusi biasanya kelamaan, langsung aksi ya. Langsung aksi. Oke. Gimana? Kamu udah punya jawabannya nih ya, bahwa pemimpin itu harus memimpin dan mau dipimpin. Gimana? Kamu memaknai kata-kata itu gimana? Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi menurut saya ada suatu kepemimpinan yang efektif itu di mana kita bisa berkontribusi pada keberhasilan organisasi dengan anggota-anggota yang memang itu bisa loyal kepada suatu organisasi tersebut. Nah, yang pertama adalah di mana kita kalau melihat bahwa pemimpin yang efektif itu harus ada yang namanya komunikasi efektif, di mana antar anggota itu harus punya chemistry gitu. Ya, chemistry. Ya, solid, balik lagi ke solid tadi ya. Itu tadi solid gitu. Dia harus solid gitu ya. Harus solid. Jadi kalau emang anggotanya udah solid, kita bakal lancar gitu untuk proses kelanjutannya karena kita punya chemistry itu. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Nah, di mana pengambilan keputusan ini itu terkadang kan ada berbagai pemikiran yang masuk, entah itu tidak sesuai atau sesuai. Nah, kita melihat bahwa pengambilan keputusan ini dilihat di kondisinya, apakah ini nanti ini cocok atau enggak, kita pilih dan memilih. Nah, dengan adanya kesulitan tadi, jadi kita bisa berpikir, wah ini yang sesuai nih, ini yang enggak, kayak gitu. Mungkin kombinasi yang efektif kayak gitu menurutku. Yang ketiga ada juga mengenai visi yang jelas terjadi sih, yang tadi juga. Jadi kalau jadi ketua itu ya memang benar dipimpin dan juga mau dipimpin, tetapi dengan visi yang jelas. Kalau visinya jelas gimana dia mau memimpinnya kayak begitu kan. Terus yang dipimpin juga gimana mau jalannya kan kayak gitu. Nah, menurutku ya itu harus ada komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan yang memang itu buat bersama dan keberlanjutan, dan ada yang visi yang jelas kayak gitu ya. Jadi yang 02 itu jelas gitu. Nah, kan kayak gitu. Ya harus gitu. Oh, tipis-tipis trip, keren. Kan jelas ya gitu kan. Nah, kalau jelas jadi nanti keberlanjutannya gimana dan udah ada gambarannya kan teman-teman 02. Ya, jawabannya adalah yang inklusif dan dapat solid gitu. Artilah. Nomor berapa? 02. Gini aja 02 gitu. Ya. Jadi Rifki ini ya tadi ada 3 hal kan. 3 hal. Ada efektif, pengambilan keputusan yang bersama, dan chemistry. ada visi yang jelas. Chemistry itu ya. Chemistry. Lanjut, Mun. Iya. Gimana, Mun? Gini. Kasih paham, Mun. Oke, Mun.
kayak gitu juga. Kamu memaknai pemimpin itu harus memimpin dan mau dipimpin, itu gimana? Apakah sama kayak Rifki, atau Rifki menurut kamu kurang bener nih, atau apa? Bukan nggak bener nggak? Bukan kurang bener, bukan. Tapi beda pandangan saja. Beda pandangan. Oke, gimana kamu pandanganmu? Kalau menurut saya, kita kan seorang pemimpin itu harus bisa memimpin kan. Yap. Tapi tidak hanya bisa memimpin saja, Harus tapi juga bisa mau mengajarkan juga. Kita harus seorang pemimpin juga harus bisa mengcoaching, kayak kita harus bisa mengajarkan ke anggotanya kita. Pemimpin itu tidak hanya nyuruh-nyuruh. Sebagai role modelnya ya. Ya. Oh, gitu-gitu. Seorang pemimpin itu gak hanya kayak menyuruh anggotanya, nggak BNN. tukang suruh-suruh juga. Terus. Tapi juga pemimpin juga harus bisa mengajarkannya. Sebelum pemimpin menyuruh kepada anggotanya, sebelumnya pemimpin harus bisa. Harus bisa. Harus bisa dulu. Sehingga dia bisa mengajarkan kepada anggotanya. Jadi kalau semisal anggotanya nggak bisa, ya berarti kan kita harus pemimpinnya yang bukan bekerja ya, kita kasih tahu gimana caranya. Benar. Kita kalau masih nggak bisa gimana? Gimana? Kita bantu. Okay. Kita bantu. Oke. Bukan kita kerjakan ya, kita bantu. Kita bantu. Nah, kemudian yang pemimpin bisa dipimpin atau bisa mengikuti yang lain itu. Dimana kayak kita kan memimpin suatu kelompok atau sekumpulan orang. Iya, banyak dimana orang. Kan banyak pikiran ya kan. Banyak pemikiran, bukan banyak pikiran. Banyak pikiran mah Rifki kayaknya banyak pikiran. Okay. Banyak pemikiran harus memiliki banyak pemikiran yang memiliki tujuan banyak masing-masing. sudut pandangnya ketika satu hal ya. Iya. Nah, kita itu bisa kayak bukan mengendalikan ya, tapi mengkondusifkan berbagai pemikiran tersebut. Seperti itu. Iya. Dan kita kan dalam tatanan kekuasaan sih, tatanan apa ya, organisasi kan tidak hanya, masih ada di atasnya kita kan masih ada sih. Iya. Nah, kita harus punya struktural. Nah, kita kan, gitu kan punya aturan, jadinya kita tidak bisa main sendiri gitu, kayak kita masih terikat dengan ADRT ya, terus ya itulah kalau ya gitu. Kalian tentu lebih paham ya, mungkin aku nggak paham ya. Terima kasih. Ya, tadi Rifki tadi bilangnya ada chemistry ya, terus ada pengambilan keputusan, terus ada komunikasi yang efektif. Terus Muna juga bilang pemimpin harus bisa jadi coach ya, jadi pelatih ya, nggak kayak Coach Justin. Kalian Coach Justin? Coach Justin tuh sebenarnya nggak nge-coach, tapi ngomong doang. Kamu tahu Mun? Coach Justin Mun? Nggak tahu ya. Gak usah tahu, udah cukup skip ya. Terus kamu bilang tadi pemimpin itu harus mengkontrol, mengkondusifkan. Ketika kita di organisasi itu banyak pemikiran, banyak sudut pandang terkait satu hal, kamu harus pemimpin Muna ngerasa bisa mengkondusifkan itu kan, terus tanpa harus kayak mengurangi kebebasan mereka dalam berpendapat. Kamu nggak merenggut liberty mereka ya, anjay liberty. Kita mendengarkan semua gitu. Tadi ada coaching, ada kondusif, terus satunya lupa aku, apa satunya? Ada coach. Role model harus jadi role model bagi anggotanya. Nah, ini ada 6 hal ya. Menurut kalian di periode saat ini, kalian kan sebagai anggota di tiap divisi. Ya. Tadi udah bilang nggak kalian divisi? Belum ya. Nah, kalau Rifki kan divisi kaderisasi. Di kaderisasi. Nah, kalau Muna di BPH. BPH ya, BPH menjadi ketua, enggak dong? Sekretaris. Untuk sekarang menjadi sekretaris. OT ketua. Oke, Mun. Tadi ada 6 hal tadi ya. Jadi berkaca dari 6 hal itu, dari tahun ini tuh ada satu atau lebih yang udah mengaplikasikan atau menjalankan apa yang kalian sebutkan tadi, atau sama sekali belum? 6 hal tadi. Gimana kalian ya nggak mengeval ya, jangan mengeval, kalian melihat gitu ya. Iya, ya, jangan melihat doang, harus beraksi kan. Anjay. Oke. Dari tahun ini apakah hal-hal yang kalian tadi sebutin udah ada
atau belum, apa samar-samar atau sebenarnya udah kuat gitu? Kalian melihat periode kepemimpinannya Mas Tegar tahun ini gimana? Siapa dulu nih, boleh? Siapa aja, boleh. Jangan bareng aja, satu-satu. Serah. Siapa? Jangan tatap-tatapan gitu dong. Oh iya, boleh. Aku duluan lah. Rifki duluan, oke. Ya dari aku sendiri dari bidang kaderisasi kan, di mana salah satu pekerjaannya itu kita buat satu diskusi mengenai diskusi politik. Nah, dan itu juga udah terlaksana di beberapa diskusi. Aku juga di materi yang terakhir itu mengenai hak tambang bagi ormas kemarin. Dan kemarin juga ada kegiatan kan yang bersama antara angkatan, itu juga aku ngisi diskusi mengenai sejarah juga kan kayak gitu. Nah, di mana dari komunikasi, nah dari hal tersebut itu udah pekerjaannya udah terlaksana dan sebagainya. Kalau dari pertanyaan dari 6 hal tadi udah terlaksana nggak? Mungkin masih samar-samar ya, karena ada beberapa kegiatan yang mungkin itu komunikasinya kurang efektif. Akhirnya kegiatannya miskomunikasi di si dan sebagainya, sehingga itu terjadi hal yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah kayak gitu. Nah yang kedua dari solid. Nah kalau dibilang solid, terkadang dari angkatan bawah itu rasa sungkan terhadap angkatan atas kayak gitu. Jadi kayak ada senioritas sedikit lah kayak gitulah. Tapi kalau dilihat bahwasanya kedekatan antara angkatan ini kurang menurutku kayak gitu. Kurang mungkin kurang ngopi gitulah, kurang ngopi bareng kayak gitu. Kalau orang Jawa itu dolane kurang adoh kayak gitu kan, kayak gitu. Mungkin angkatan sebenarnya bukan itu ya, bukan lagi sibuk mungkin ya kita positive thinking lah kayak gitu ya. Tugas anak PPI kan banyak, apalagi jurnal itu kan, wah itu pusing kamu ngadepin. Enggak sih, enggak. Bisa kamu ya? Bisa lah. Okay. Itulah untuk kegiatan-kegiatannya baik banget, ada pekerjaannya juga terlaksana semua dan sebagainya. Kita juga terlibat dalam panitia dan sebagainya. Jadi pengambilan keputusannya udah bagus. Mungkin itu dari komunikasi yang kurang efektif, cuma kesulitan itu aja sih kalau menurutku yang masih samar-samar kayak gitu. Nah, terima kasih. Jadi catatannya Rifki buat periode tahun ini adalah komunikasinya kurang efektif sama merasa ada gap ya antar angkatan. Itu harus kamu garis bawahi, Rif. Jangan sampai ketika kamu besok kalau dapat kesempatan ini ya, jangan sampai hal itu kembali terjadi lah. Pastinya lah, apalagi diatasi hal itu ya. Apalagi aku percaya kamu, Rif ya. Harus terpilih ya, nanti itu terlaksana lah. 02. 02. Aku juga percaya kamu, Mun, tenang aja, Mun. Percaya. Oke. Tadi kan Rifki mencatat ada komunikasinya kurang sama ada apa? Ada gap solidaritasnya kurang, gap perangkatan gitu kan. Nah, apa yang Muna catat pada periode tahun ini gitu? Apakah lebih banyak catatanmu enggak? Sebenarnya itu ya hampir sama sih. Hampir sama. Walaupun kita beda pemikiran ya. Tapi yuk ada satu kesamaan. Beda tapi sama. Iya. Oke. Kan kita beda pikiran. Gimana? Ada perbedaan tapi ada juga persamaan ya. Kalau catatan ya, mungkin catatannya itu memang di komunikasinya sedikit kurang gitu. Terus kayak kalau melihat teman-temanku itu kalau mau berkomunikasi dengan angkatan sebelumnya itu kayak masih kayak rada rasa ewoh gitu loh. Sungkan. Nah, mungkin kita kan ditonton internasional kan, nggak tahu kata ewoh bro. Sungkan. Sorry. Ada rasa sungkan gitu. Terus ya untuk program-programnya ya itu keren-keren loh menurutku. Keren. Oke. Keren. Udah cukup keren, kamu bisa lebih keren kan? Iya dong, harus itu. Oke. Menurutku udah keren. Mulai dari kegiatan yang kayak apa ya, lebih kegiatannya tuh bermanfaat. Untuk meningkatkan soft skill. Iya. Terutama di soft skill kayak kemarin tuh ada pelatihan kepenulisan. Terus ada juga pelatihan public speaking. Kemudian ada kayak kuliah umum juga dari study general gitu. Nah, sama kita dulu pernah sama bikin satu festival guest lecture gimana? Guest ya itu kan lecture kan ada kan dari KPU kemarin kan? Iya, kayak kuliah umum gitu kan. Nah, selain itu
ada satu lagi nih yang bagus menurutku bagus banget. Bagus banget. Yang udah dijalanin. Jadi festivalnya. Politik Fest. Politik Fest itu kemarin diikuti ratusan orang loh itu. Ratusan orang. Beneran enggak? Tapi bayanganku ya mungkin Politik Fest itu festival politik ya. Waduh, itu politik difestivalkan. Keren sih ya. Brilian. Siapa tuh ya pencetusnya ya? Ketupatnya siapa ya? Ada ya. Keren tuh itu. Politik Fest. Besok berarti dipastikan kalian salah satu kan yang bakal jadi kan. Itu bakal diadain lagi nggak? Pastinya. Dengan lebih meriah dan lebih. Ada konsernya nggak? Ada konsernya nggak? SMS keren sih kayaknya. SMS lagi. Jangan SMS loh kayak siapa kayak Firsa Besari kayak atau ini ada KW-nya. Jangan malu aku bro. Malu bro. Aku bukan Firsa Besari. Aku Mbak Mijan. Lanjut. Jadi program yang bakal kalian adain tahun depan yang pasti itu ada Politik Fest. Ya kemarin emang meriah sih. Banget. Kita ngundang salah satu ya, itulah yang nggak bisa disebutkan ya. Jangan disebutkan ya. Itu Politik Fest. Ya kan? Terus, dari kalian memaparkan visi misi tadi belum ada tuh kayak program kalian nyebutin salah satu yang kayak Politik Fest yang buat tahun depan gitu. Ada nggak yang kalian kepikir bahwa tahun depan aku mau bikin semacam kayak Politik Fest yang mungkin bahkan lebih dari Politik Fest? Ada sih. Ada. Apa tuh Rif? Ya Rif. Ya kalau menurutku tadi sih yang sampai go internasional gitu. Entah konferensi internasional apa-apa. Entah itu nanti kita collab antar kampus dan sebagainya, nanti kita jadi satu sama Oxford gitu ya. Sama kampusnya kita kan sering kerjasama dengan sama Hogwarts University. Kamu tahu Hogwarts itu Harry Potter bro. Perginya pakai kapal terbang ya gitu. Jadi nanti kita masuk akal. Yang festival yang katanya yang lebih meriah kan jadi go internasional kan, nanti kita collab lah sama ilmu politik yang ada di kampus-kampus luar. UGM mungkin kayak gitu kan. UI boleh. Boleh nanti kita ajak ke IAIN Kudus, kita kenalin kita buat festival yang walaupun kampus hijau tapi panas gitu ya apa. Ini dingin kok. Dingin. Ya AC juga hujan Nah, buat yang belum tahu ya bahwa di teman-teman ya pasti ini kampusnya kan mewah sih, mepet sawah. Mewah, iya. Enggak bisa lihat ya bahwa landscape di depan Munasa Marifi itu keren banget. Ada gunung apa tuh? Gunung Muria yang keren banget ya. Ini nyaman banget, apalagi kalau lihat di bawah kan ada yang nyore gitu kan. Yang nyore. Ada yang lagi bertanam itu. Petani. Ada petani. Apa tadi? Berarti itu ya ada mungkin konferensi internasional. Jadi kita bisa melihat sama kampus-kampus lain, juga bertukar pikiran lah mengenai suatu organisasi gimana baiknya untuk perkembangan kayak gitu kan. Jadi festival gitu. Terus kata bagus Rif, bagus. Tepuk tangan balik yuk. Tepuk tangan. Oke, udah cukup. Rif, terus kita ke Muna ini. Apa yang kamu konsep yang kayak Politik Fest, program-program tahun depan kalau kamu kesampaian jadi ketum ya, ada kayak Rif kita di conference, kita collab sama kampus-kampus nasional, internasional, collab sama mungkin sama menteri dan jajarannya mungkin itu bisa lah kita diskusi. Cukup tahan dulu ya Arif ya. Nanti ada kesempatan lagi. Nanti Muna nggak dapat panggung ini. Ayo Mun, panggungnya aku kasih ke kamu ini. Gimana? Kan kemarin tuh udah keren ya. Nah, udah keren. Lebih keren. Dengan serangkaian festival yang lebih lama juga dan bukan lebih lama sih, lebih wow lagi. Gitu. Lebih wow. Oke, lebih wow. Dengan mungkin kita collab dengan tokoh-tokoh besar ya. Tokoh-tokoh besar seperti siapa tokoh? Giant besar. Bukan gitu. Bukan. Tokoh-tokoh politik yang kayak punya nama di Indonesia gitu. Ya udah itu. Kemudian juga kayak mengadakan apa ya? Suatu yang ini lo kayak biasa aja sih sebenarnya, bukan biasa aja, tapi
akan meningkatkan skill mereka gitu. Kan kemarin udah ada seminar. Sama lomba. Nah, sekarang itu tambahin ke workshop yang lainnya gitu. Workshop yang relevan dengan dunia kerja gitu. Berarti kamu menyiapkan nanti mahasiswa BI sebagai orang-orang yang punya skill ya. Nah, oke. Ada lagi, Mon? Sama bedah buku. Kalau bisa itu kita punya buku sendiri gitu. PPE punya buku sendiri. Kayaknya pernah dulu angkatan berapa ya terbit bukunya gitu. Angkatan kita udah ada. Angkatan kamu juga udah ada? Udah punya malahan. Keren. Mantap. Keren kan. Semoga sukses ya apa yang kalian upayakan dari seminggu lalu ya. Bahkan mungkin sampai kalian ketika jadi anggota langsung kalian, aku pengen jadi ketum nih gitu. Mungkin ya dari itulah sampai hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kalian penyempatan meluangkan waktunya sore hari ini. Terus ya ini segmen terakhir yang paling kalian tunggu mungkin ya. Nah, di sini aku bakal ngasih kalian waktu hadap ke kamera ya dengan tatapan yang serius buat closing statement kalian. Ini kan detik-detik terakhir nih. Nah, kalian memaparkan gimana caranya kalian menyusun perkataan kata demi kata buat memancing calon-calon yang akan memilih kalian gitu. Bisa menghadap kamera ke itu mbak-mbak yang pakai kacamata tuh ya. Siapa dulu? Siapa dulu? Aku dulu, Muna dulu. Boleh ya. Enggak mau sweet dulu. Sweet aja with Adil. Salah 1, 2. Nah, Jepang apa itu? Indo. Jepang lebih enak sih ya. Menang. Yang menang tuh yang kalah dulu ya. Aduh, enggak merhatiin aku cari. Gimana? Aku menang. Kamu menang. Rifki yang menang duluan apa? Gimana? Kamu duluan apa? Milih terserah yang menang. Duluan aja. Oke. Soalnya yang duluan pasti menang gitu. Rifki suka duluan. Kan gitu. Biasanya duluan gerusa-gerusu. Oke. Gimana? Ini deh. Pikiran yang logis gitu kan. Ini. Nih. Oke. Salam. Formal. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya untuk penyampaiannya. Jadi kita kan jadi gitu untuk pemilihannya di tanggal 23. Nah, Desember. 23 Desember. Nah, jadi kalau mau pilih yang nantinya bisa mengembangin HMPS untuk lebih maju dan go internasional terutamanya, dan yang solid dan komunikasinya efektif dan bisa mengembangin HMPS lebih maju ke depannya, nantinya pilih di nomor 2 kayak gitu ya. Namanya Rifki Nurul Hidayatullah. Nah, jadi Rifki Nurul Hidayatullah itu utusan Allah. Nah, jadi nanti ada utusannya di HMPS PPI kayak gitu. Nah, jadi terima kasih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Nanti untuk tanggal 23 mohon teman-teman bisa datang dan pilih coblos nomor 2. Nah, itu nanti bisalah go internasional kita bareng-bareng untuk prestasi kita bersama dan pendidikan karir kita. Oke, terima kasih Rifki buat closing statementnya ya. Nah, ini gantian ini. Tapi sayang banget yang satu nggak ada ya. Harusnya kan adil gitu ya, ada closing statement tiap-tiap calonnya. Muna, udah siap Mun? Hadap ke kamera, dengan tatapan yang serius gitu ya. Serius banget ini loh. Rifki tadi sampai bawa Tuhan. Nah, serius banget ini. Ayo Mun. Dikit-dikit agama gitu. Pesan sebelumnya. Napas dulu napas. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pesan saya untuk seluruh warga PPI. Kalian kan sebagai agent of change, agen perubahan. Kalian memilih haruslah berdasarkan hal yang rasional. Pilihlah pemimpin kalian yang sesuai dengan prinsip kalian. Dan tentu saja jangan lupa pilih nomor 3. Karena nomor 3 akan membawa kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Itu tangan.
Jadi kalau mau nomor 2 itu pilihnya Rifki. Kalau mau go internasional pilihnya Rifki. Kalau mau yang literasinya mantep pilih nomor 3. 3. Oke. Ya ini kita sudah di penghujung acara ya. Seru banget ngobrol sama kalian. Semoga waktu yang kita buat ya jadi wadah-wadah yang bermanfaat buat ya kalian ya dalam kontestasi pemilihan ketua umum ini. Terima kasih banget kalian udah datang. Kita sampai jumpa. Mungkin nanti di kesempatan lainnya kita bakal ngadain podcast ya nggak podcast ya ini ya bincang diskusi bareng kayak gini lagi. Ya nanti mungkin yang diundang yang jadi ya siapa ya? Siapa nggak tahu kan? Nanti tunggu di tanggal 23 kan? Nah, jangan lupa tanggal 23 milih 02. Milih 03. Oke. Gitu. 01 juga. Saya wakil 01 lah ya. Tidak boleh berpihak. Enggak boleh, tidak boleh berpihak. Saya moderator ya, lupa saya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih ya buat yang udah nonton ya. Makasih banget atas waktunya. Jangan lupa pilih calon-calon ketum pilih ya, calon-calon ketum kita di tanggal 23 Desember nanti ya. Nggak sabar kan pasti kan pilih jangan pilih dengan hati kalian ya. Oke, dengan hati. Dengan hati kayak Honda hati-hati kayak hati-hati. Oke, kita tutup ya. Kalau tutupnya gimana enaknya? Kalian tadi udah closing statement, sekarang ini untuk podcast. Gimana kalau nyanyi? Kalian punya mars gak? Punya mars? Punya gak punya? Sesuatu yang buat menghibur gitu ada nggak? Nggak ada? Ada sih, ada. Apa deh? Mau nyanyi? Mau ngapain? Kita tutup podcast ini dengan Rifki mau ngapain ini? Mau ngapain? Mau kampanye lah. Mau ngapain kamu? Ya kampanye 02. Mau nyanyi? Iya. Gimana nyanyinya? Kayak gitu sih. Gimana? 02 paling oke. Mantap. Muna gimana? Gak bisa nyanyi. Semua orang tuh bisa nyanyi. Gak ada suara jelek, adanya suara fals. Nyanyi aja. Mun. Bentar. Saya gak nyiapin jingle ini. Marilah seluruh warga. Pilih 03. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Oke, dari bisik-bisik pamit. Bincang-bincang seputar politik pamit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin kita bakal ketemu yang jadi ketum nih. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Selamat malam, enjoy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.